Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua menaikkan doa kita kepada Tuhan. Saya akan pimpin dalam doa pembukaan. Bapa yang penuh kasih, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini ada karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami, karena Tuhan sudah jadikan kami Tuhan dari semula. Biarlah kami senantiasa menaikkan pujian. Kami ingat akan pencipta kami, bahwa Engkaulah yang kami tinggikan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tempat kami. Terjadilah menurut perkataan Tuhan. Roh Kudus urapi ibadah dari permulaan sampai selesainya, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kau telah memulai, haleluya. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan Yesus, Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari berikan pujian yang terbaik. Hanya puji dan sembah kita berikan kepada Dia yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus hidupmu dan hidupku. Dia tidak minta harta dari kita, tapi Dia minta hati yang menyembah kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, angkat hatimu, nyatakan kepada Dia, sekarang ku mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang mulia. Sempurnalah apa yang Kau kerjakan. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita berdiri semua, katakan sekarang ku memuji-Mu, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan.
yakin dan percaya semua yang Allah lakukan itu baik untuk kita. Semua seizin Tuhan. Dari semula kita tahu Allah sudah menetapkan hidupmu dan hidupku yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil. Katakan semua baik. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita pandang kepada Allah. Kita menyembah Dia karena Dia sudah menjadikan semua baik. Haleluya. Amin. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Naikkan pujian ini dengan yakin bahwa Tuhan sudah membuat kita yang terbaik. Dia jadikan kita berharga. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Ada rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sementara musik mengalunkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mari kita renungkan. Mungkin engkau ragu masa depanmu, keluargamu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengasihi kita malam hari ini. Jika kita percayakan hidup kita kepada-Nya, maka Dia akan bertindak. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Terus menyembah Dia, terus arahkan hatimu kepada Dia, bahwa hanya Dia yang menjadikan kita berarti. Karena kita adalah ciptaannya yang mulia, yang begitu berharga. Semua baik, semua baik. Kalau itu seizin daripada Tuhan. Memang tidak mudah mengatakannya. Kenyataannya saat ini banyak yang tidak baik, tetapi Dia tetap baik bagi kita. Di dalam Dia ada harapan, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada masa depan, di dalam Dia ada jaminan yang indah, rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan. Mari hidup dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pujikan Dia dengan sungguh, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Tuhan tidak terselami oleh setiap hati kita. Kita tidak pernah menyangka pandemi ini akan sedemikian menakutkan. Kita tidak pernah menduga bahwa hal ini akan terjadi pada generasi yang sekarang. Pandemi ini terjadi, tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Mari imani itu. Orang-orang yang berlindung dalam naungannya Tuhan, sekalipun ada penyakit sampar, dia aman dalam lindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Penyertaannya sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Makasih penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami. Amin. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan bersama lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau berjanji akan menyertai kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah virus yang sedang melanda kota Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia, Tuhan, kami tidak bisa menjaga diri kami sendiri. Kami perlu kuasa Tuhan.
Kami perlu kuasa Tuhan melingkupi kami, bagai tiang awan di siang hari, bagai tiang api di malam hari. Lingkupi kami, pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Kami mau rasakan aman bersama dengan Tuhan. Kami mau merasakan kekuatan. Kami mau rasakan ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Buat kami semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin melekat dan semakin melekat Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit seperti sekarang, iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong kami. Kuasa Tuhan mampu memulihkan kami, bahkan memulihkan negeri ini, memulihkan tempat di mana kami tinggal dari segala virus. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu lagi ya Tuhan, agar iman kami semakin kuat, kami semakin dekat kepada Tuhan, kami semakin lagi menghargai waktu yang Tuhan beri. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mendengar, yang menyaksikan, bahkan yang ibadah malam ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dalam nama Yesus. Kami menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan beribadah lagi dalam ibadah doa, dan saya ingin mengajak saudara sekarang untuk melihat peristiwa yang terjadi dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Tetapi saya akan membaca beberapa bagian-bagian tertentu saja. Saya mulai membacanya saudara-saudara di ayatnya yang ke-13 mulai. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lompat ke ayatnya 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Apa yang terjadi hari ini saudaraku adalah sesuatu yang di luar dugaan kita. Pasangan suami istri Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang sudah lanjut usia. Mereka berharap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan agar satu kali keluarga ini diberkati Tuhan dengan seorang anak. Tidak soal laki-laki atau perempuan, tapi kalau bisa laki-laki tentu lebih bagus, bisa melanjutkan generasi. Kira-kira begitu saudara, keyakinan seorang imam. Doa pun terjadi berlanjut-lanjut sampai di usia tuanya. Zakaria dan Elisabet tidak pernah menerima jawaban doa-doa mereka. Sampai satu kali saudaraku terjadi sebuah peristiwa yang di luar dugaan semua orang. Pada gilirannya Zakaria menjalankan tugas keimaman, karena setelah diundi dia yang mendapatkan jatah itu saudara-saudara. Lalu dia melakukannya. Sementara dia melakukan proses keimamatan itu saudara-saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, dalam perjanjian lama kalau ada peristiwa seperti ini dan terjadi di dalam bait suci Allah, maka imam itu harusnya mati, karena dia tidak boleh melihat kemuliaan Allah yang begitu rupa. Jadi hari ini kalau
Zakaria bisa melihat. Lalu dia mendengar bagaimana malaikat itu berkata. Saya ulang. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara lihat, Tuhan menjawab lebih dari apa yang didoakan Yohanes. Maaf, dari apa yang didoakan Zakaria. Dia hanya berharap keluarga ini diberi seorang anak. Tapi Tuhan kemudian menjawabnya. Keluarga ini diberi seorang anak berjenis kelamin laki-laki, dan namanya pun sudah diatur begitu rupa. Saudara-saudara, tentu saja ini mengejutkan seorang Zakaria. Itu sebabnya tadi di ayatnya yang ke-18 kita membaca, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Seolah-olah dia berkata, malaikat yang bener aja, ini istriku sudah tua dan aku juga sudah tua, lalu bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Saudaraku, kadang kita berpikir keraguan-raguan itu baik. Kadang kita berpikir melakukan sesuatu dengan firman itu baik. Tapi hari ini Zakaria harus menerima hukumannya. Malaikat itu berkata seperti ini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dengan kata lain, saudaraku, sebenarnya Zakaria tidak terlalu yakin, kalau tidak mau dibilang tidak percaya, bahwa semuanya itu akan terjadi. Tapi begitulah, saudaraku. Akhirnya Zakaria selesai dan dia keluar dari bait Allah, tetapi dalam keadaan bisu. Seolah-olah dia sudah menerima satu penghukuman Allah karena ketidakpercayaannya. Jadi 9 bulan jadi orang bisu nggak gampang loh, saudara-saudara. Apa yang kita bisa belajar dari situasi ini? Yang pertama, saudaraku, saya mau ingatkan saudara, mungkin saudara sudah sering berdoa, dan saudara juga mungkin sudah lupa apa yang saudara doakan. Tapi ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa dengan doa-doa kita. Itu sebabnya saya mau ingatkan sekali lagi, kita sering berdoa, dan mungkin kita juga sudah lupa karena Tuhan gak jawab-jawab, seolah-olah doa-doa kita, sambil kita lupa apa maksudnya dari doa-doa kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Jadi ingat baik-baik hal yang pertama, saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa dengan doa-doa yang kita pernah naikkan kepadanya dengan penuh iman. Jadi percayalah, sama seperti Zakaria, kalau saudara pernah berdoa, kalau saya pernah berdoa, kalau kita semua pernah berdoa, dan kita mungkin sudah lupa dengan doa kita, Tuhan tidak pernah lupa. Yang kedua, saudara, kerap Tuhan menjawab dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Apa yang terjadi pada Zakaria, saudaraku, tidak pernah dibayangkan. Bahwa justru Tuhan menampakkan diri kepadanya di bait suci Allah. Tempat di mana orang biasanya menerima penghukuman kalau sampai melihat kemuliaan Tuhan. Tapi justru di tempat itu Tuhan menyatakan kemuliaannya buat keluarga Zakaria, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hal kedua yang saya mau beritahu saudara, Tuhan bisa melakukan apa yang dia lakukan tanpa pernah diduga oleh kita sebelumnya. Saudara tahu mengapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Ada banyak jawaban yang bisa diberikan, saudaraku. Tapi saya lebih memilih satu jawaban. Tuhan izinkan ini terjadi, saudara-saudara, supaya kita lebih banyak percaya dan berharap kepada Tuhan.
Tuhan bisa bekerja dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan bisa menjawab doa dalam situasi-situasi yang mungkin tidak pernah diduga. Sama persis seorang Zakaria tidak pernah menduga bahwa dia akan mendapat jawaban doa justru pada waktu dia melaksanakan tugas sebagai imam. Hari ini menjelang ulang tahun gereja, saya berharap saudara-saudara tetaplah berdoa dan tetaplah beriman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara-saudara. Hal yang ketiga yang saya mau saudara mengerti. Jangan pernah ragu sedikit pun pada kemahakuasaan Tuhan untuk menjawab doa. Mungkin Zakaria pernah mendengar peristiwa atau pernah mendengar kisah bahwa Bapak Abraham pun menghadapi situasi seperti itu. Dan Bapak Abraham sempat bertanya, kok bisa, kan istriku sudah tua? Lalu Sarah pun dari kemah itu tertawa ketika dia mendengar bahwa dia akan hamil, saudara. Dia berpikir ini peristiwa yang sama. Tapi tidak, saudara. Tuhan menganggap itu sebagai ketidakpercayaannya Zakaria. Bagaimana mungkin orang sudah berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, lalu ketika Tuhan menjawab doanya, dia bingung dan dia tidak percaya. Zakaria tidak percaya, saudaraku. Karena itu dia harus menanggung akibat. Apa? Bisu selama 9 bulan. Dengan kata lain, mulutnya tidak bisa berbicara lagi. Mulutnya tidak bisa berbicara dan tidak bisa berkata-kata tentang apa yang dilihat, tentang bagaimana dia berdoa, tentang bagaimana dia melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tidak bisa lagi. Hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, saya berharap kita tidak bermain-main dengan doa-doa kita, saudara-saudara. Saya berharap kita serius dan kita berhati-hati dengan doa-doa kita. Mengapa? Karena Tuhan bisa menjawab doa itu kapan saja. Dan justru di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan semuanya terjadi, padahal itu adalah waktunya Tuhan. Pandemi ini saya anggap sebagai waktunya Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita makin berharap kepadanya, untuk membuat kita makin percaya kepadanya, untuk membuat kita makin setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya kita mengabdi dan kita melayani. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, sekali lagi, jangan tidak pernah percaya kepada apa yang saudara sudah doakan. Akan ada waktu Tuhan menjawab doa-doa kita. Yakinlah bahwa doamu bukan cuma didengar oleh Tuhan, tapi juga doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi kita tidak pernah bisa menentukan kapan waktunya. Jadi kalau hari-hari ini engkau berdoa dan hari-hari ini engkau juga justru mendapat jawaban-jawaban doa, jangan pernah tidak percaya, saudara. Karena itu adalah cara Tuhan untuk menolong, menjaga, memelihara, dan melindungi umatnya. Doa saya kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa Dia mendengar doa-doa kita dan Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah yang di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu ada banyak doa yang pernah kami naikkan, sama seperti Bapak Zakaria. Kami tahu juga Tuhan, bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana doa-doa kami belum dijawab. Tapi tolong kami Tuhan, untuk mampu melihat dan terus berharap kepadamu. Ketika doa-doa kami dijawab Tuhan, ketika doa-doa kami menjadi sebuah kenyataan, Tuhan tolong kami, agar kami untuk tetap setia dan percaya, lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersungguh-sungguh, karena Engkau tidak pernah bermain-main dengan doa-doa kami.
Berkati jemaat-Mu yang mendengar pelayanan ini. Berkati kami semua yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita saling mendoakan supaya kita semakin kuat. Ya, saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu secara persis. Bapak Ibu juga mungkin gak tahu secara persis apa yang menjadi kebutuhan saya. Tapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita malam hari. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasa-Nya, Dia akan berikan pertolongan kepada kita. Saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita satukan iman kita untuk berdoa banyak hal malam hari ini. Untuk pergumulan bangsa, pergumulan jemaat, pergumulan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Sampaikanlah permohonanmu kepada Dia dan percaya hanya Dia yang bisa menolong hidupmu. Hanya Dia yang peduli 24 jam akan hidup kita. Selama kita masih diberi kesempatan, masih diberikan nafas, masih diberi waktu, mari arahkan hatimu dan percaya sungguh kepada Dia. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Allah yang mendengar, bahkan Allah yang menjawab doa kita. Allah yang peduli. Haleluya. Amin. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Bapa. Bagaimanapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya hidup kami kepadamu. Tidak ada yang seperti Engkau Allah. Kami mau taruh harap kami hanya kepadamu. Engkau akan berikan solusi kepada kami. Kalau gunung di hadapan kami tidak bisa kami lalui, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk kami mendakinya. Biarlah tangan Tuhan turun menopang kami, menolong kami Bapa. Yang sakit, ada yang lemah, mari Tuhan sembuhkan. Mari Tuhan kuatkan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Tuhan Engkau jawaban dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya sungguh kepada Tuhan, seperti hamba-Mu Zakaria. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Naikkan pujian ini sekali lagi, dan setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Mari yang masih belum sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan yang mampu memulihkan, mari angkat hatimu, katakan aku percaya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami masih ada hari ini semuanya karena kemurahan-Mu. Di saat pandemi, di masa yang sulit ini, kami tetap bisa melihat kebaikan-Mu. Kenyataan di depan kami kadang membuat kami takut dan khawatir ya Tuhan. Tapi kami memilih untuk terus bersyukur, terus beriman bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami selalu ya Tuhan, dan menjadi tempat perlindungan bagi kami. Setiap jemaat GBDI Sunter, biarlah kami semua tetap setia, iman kami tidak goyah, kami tetap kuat di dalam Engkau. Jaga setiap kami Tuhan, dari anak sekolah minggu sampai yang berusia lanjut, karena kami semua berharga di mata-Mu. Beri terus kesehatan dan kekuatan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Berikan pengharapan, berikan pengurapan yang baru, berkat-Mu melimpah untuk kedua hamba-Mu. Dengar dan jawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang ada, biarlah Tuhan di dalam keadaan apapun juga kami belajar Tuhan untuk terus berserah kepada-Mu. Yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan buka jalan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhan sumber berkat. Buka jalan untuk setiap jemaat yang mengalami jalan buntu, yang butuh pekerjaan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yang sakit, biarlah bilur-bilur Yesus memberikan mereka kesembuhan, dan dengan kesehatan mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus imani bahwa kami bisa melewati masa-masa yang sulit, dan hari-hari kami ke depan bersama dengan Engkau, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang heran dan hidup. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa boleh ada, Engkau senantiasa ada buat kami semua Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih dan teristimewa Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan di dalam ibadah doa malam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan, walaupun hanya melalui online Tuhan, tapi Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Berikan kami Tuhan senantiasa kekuatan, kesehatan yang selalu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena belas kasihan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami bersehati bersama anak-anak-Mu Tuhan, untuk mendoakan buat negeri kami, buat bangsa kami Tuhan yang tercinta. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden
sampai jajaran terendah Tuhan, para menteri, semuanya Tuhan, para aparat keamanan Tuhan, semuanya Yesus. Engkau tolong beri kekuatan buat mereka ya Bapa. Dari angkatan udara, angkatan darat, sampai angkatan laut Tuhan. Semuanya Engkau beri kekuatan Tuhan dalam melindungi negeri kami ini Tuhan. Dari segala niat-niat orang jahat, kuasa kegelapan, mara, bahaya, Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan buat kami semua ya Bapa. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kekuatan buat kami semua dalam menghadapi situasi seperti ini ya Bapa. Dan kami naikkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan Tuhan. Biar kiranya virus corona Tuhan dapat segera berlalu Tuhan dari negeri kami. Supaya nama-Mu saja yang puji dan ditinggikan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Bila Tuhan sudah menjawab, naikkan syukur. Bila Tuhan belum menjawab doa kita, naikkan juga syukur kepada Tuhan. Mari saya undang kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah setiap kami yang sudah menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Sungguh biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Angkat hati kami, buat kami setia mengiring Tuhan. Buat kami setia, buat kami juga setia dan setia. Buat kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Sekalipun di masa sulit seperti ini, kami tidak menjadi goyah, tapi kami tetap kuat. Hati kami tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkatilah setiap kami. Berkatilah mereka yang belum ambil bagian dalam doa-doa ini. Buat juga mereka setia kepada Tuhan. Karena kami butuh Tuhan di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan sudah melayani tim multimedia. Setiap mereka yang sudah ikut doa bersama malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri doa kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Karena kami belajar dan kami mengerti Engkau Allah yang menjawab doa. Dan Engkau tidak pernah melupakan setiap doa-doa yang pernah kami naikkan kepadamu. Beri kami mata rohani untuk bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu menjawab doa-doa kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang berbuat bakti kepadamu hari ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah menaikkan doa-doa syafaat mereka. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Berdoalah kami untuk tim multimedia, tim musik, pemimpin pujian yang berlelah-lelah mengerjakan ini semua. Turunkanlah kasih karunia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan di sini. Limpahkanlah berkat-Mu ke atas mereka. Saudara-saudara kami yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Engkau juga menurunkan berkat-berkat dan membuka tingkap-tingkap langit bagi mereka ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini, kasih sayang-Mu turun dan limpah ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.